Perkenalkan, nama saya Mario Rinaldi Salvatoris dengan NIM 231221164, program studi ilmu komputer semester 4 kelas B. Di video kali ini saya akan merangkum materi perkuliahan pendidikan kewarganegaraan sebagai tugas. Langsung saja kita mulai. Materi pertama, hakikat demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Ini memungkinkan keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Prinsip demokrasi mencakup kesetaraan, kebebasan, dan toleransi. Dalam sistem politik, demokrasi kekuasaan dibagi menjadi 3 cabang yang saling mengimbangi, dengan pemisahan kekuasaan dan sistem check dan balance untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Partai politik memainkan peran penting dalam demokrasi sebagai sarana partisipasi, agresi kepentingan, kontrol pemerintahan, dan pendidikan politik. Pemilu dalam sistem perwakilan memberikan kesempatan bagi warga negara untuk memilih wakil mereka, yang nantinya akan menyuarakan kepentingan konstituen dan tanggung jawab kepada pemilih. Pendidikan demokrasi termasuk dalam kurikulum pendidikan, pelatihan guru, dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai demokrasi. Tantangan dalam demokrasi termasuk kesenjangan sosial, polarisasi politik, dan apatis warga terhadap proses politik. Peran masyarakat dalam demokrasi melibatkan pemantauan terhadap kinerja pemerintahan, advokasi untuk hak-hak kepentingan mereka, serta partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Semua ini penting untuk menjaga keberlangsungan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Yang kedua, harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Negara dan warga negara memiliki kewajiban dan hak yang saling terikat untuk memastikan keharmonisan. Negara harus melindungi hak-hak warga negaranya, menyediakan layanan publik berkualitas, dan memajukan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi dan sosial yang merata. Warga negara memiliki hak dan kebebasan berekspresi, hak ekonomi, dan hak sosial serta jaminan sosial, kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, warga negara juga harus mematuhi hukum dan peraturan negara serta memberikan ketaatan, keamanan, dan pembayaran kewajiban finansial. Untuk mencapai harmoni antar negara dan warga negara, keseimbangan kewajiban dan hak harus dijaga untuk kolaborasi yang harmonis. Pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga harmoni ini dengan membuat regulasi yang seimbang, menegakkan hukum secara adil, dan memfasilitasi dialog antar negara dan warga negara. Dengan menjaga keseimbangan kewajiban dan hak, akan tercipta lingkungan yang kondusif bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagai rekomendasi, penting bagi pemerintahan untuk terus memperhatikan dan memenuhi kewajiban serta hak warga negara, serta memastikan bahwa kolaborasi antar negara dan warga negara berjalan secara harmonis. Dengan demikian, keharmonisan antar negara dan warga negara dapat terjaga untuk mencapai kesejahteraan bersama. Yang ketiga, menjadi warga negara yang baik dan terdidik. Menjadi warga negara yang baik dan terdidik di masyarakat demokratis adalah kunci untuk membangun negara yang adil dan makmur. Ini melibatkan pemahaman akan hak dan kewajiban, partisipasi aktif dalam proses demokrasi, serta kontribusi dalam pembangunan masyarakat. Pemahaman hak mencakup hak konstitusional, sementara kewajiban kewarganegaraan meliputi bayar pajak dan mematuhi hukum. Partisipasi aktif dalam proses demokrasi melibatkan berpartisipasi dalam pemilihan umum, terlibat dalam kegiatan masyarakat, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Kontribusi dalam pembangunan masyarakat dan negara melibatkan partisipasi dalam pembangunan infrastruktur, memberikan kontribusi dalam pelayanan publik, serta mengembangkan inovasi yang kreatif. Menyadari pentingnya menghargai keberagaman dan toleransi adalah bagian dari menjadi warga negara yang baik. Hal ini melibatkan saling menghormati, membangun interaksi sosial dan harmonis, dan bekerja sama dengan sesama warga negara untuk mencapai tujuan bersama. Kepedulian terhadap isu sosial dan lingkungan juga merupakan bagian dari menjadi warga negara yang baik dan mendidik. Ini melibatkan pengembangan diri,
melalui pendidikan formal dan informal, serta meningkatkan kemampuan dan kompetensi diri. Nah, dengan menjalankan peran sebagai warga negara yang baik dan terdidik, kita dapat bersama-sama membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Yang keempat, kewarganegaraan membentuk tata sikap dan nilai. Kewarganegaraan merupakan aspek penting dalam membentuk tata sikap dan nilai yang diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan maju. Nah, hal ini mencakup menghargai keberadaan budaya di Indonesia, persatuan dalam perbedaan, kemampuan bekerja sama, sifat amanah, dan kepekaan sosial. Nah, dengan menghargai keberagaman budaya melibatkan menjaga keharmonisan dengan menghormati berbagai suku, agama, ras, dan latar belakang budaya. Nah, persatuan dalam perbedaan merupakan semangat yang mempertegas rasa bangsa Indonesia, sementara kemampuan bekerja sama mencakup kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah, dan kepemimpinan. Sifat amanah yang terdiri dari integritas, tanggung jawab, akuntabilitas, dan kepercayaan juga sangat penting dalam membentuk tata nilai dan sikap. Nah, kepekaan sosial melibatkan empati, kepedulian, partisipasi aktif, dan keadilan sosial. Kecintaan pada masyarakat memerlukan hubungan yang baik, kontributif, aktif, dan menjaga keharmonisan dengan lingkungan sekitar. Selain itu, kecintaan pada bangsa dan negara Indonesia mencakup rasa nasionalisme, patriotisme, dan pengabdian untuk kemajuan bangsa. Secara keseluruhan, kewarganegaraan adalah landasan penting dalam membentuk nilai dan sikap yang positif untuk membangun masyarakat yang harmonis dan maju di Indonesia. Dengan memahami dan menerapkan konsep ini, warga negara bisa memberikan kontribusi positif untuk kemajuan bangsa dan negara. Yang kelima, otonomi daerah, keseimbangan persatuan dan kemandirian. Otonomi daerah adalah konsep yang mengatur keseimbangan antara persatuan nasional dan kemandirian daerah. Kemungkinan daerah untuk mengolah potensinya dalam bingkai kesatuan Indonesia. Desentralisasi melibatkan pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat ke daerah, sementara peningkatan kapasitas daerah melibatkan pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur di daerah. Tantangan otonomi daerah termasuk kesenjangan kapasitas antar daerah, konflik kepentingan antar daerah dan nasional, dan disparitas pembangunan antar wilayah. Peran pemerintahan pusat melibatkan koordinasi kebijakan antar pusat dan daerah, memberikan bantuan dan meningkatkan kapasitas daerah, memonitor pelaksanaan otonomi daerah, dan menetapkan pembagian urusan pemerintahan antar pusat dan daerah. Hubungan antar pusat dan daerah melibatkan koordinasi, kemitraan, dan keselarasan antar kepentingan nasional dan daerah. Nah, peran masyarakat dalam otonomi daerah termasuk partisipasi dalam perencanaan dan pengawasan, transparansi kebijakan daerah, pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal, dan kolaborasi antar pemerintahan daerah, swasta, dan masyarakat sipil. Nah, isu-isu krusial termasuk perataan pembangunan ekonomi dan sosial antar daerah, inovasi lokal, kesejahteraan rakyat, dan penguatan perhatian Indonesia melalui otonomi daerah. Nah, harapan untuk masa depan meliputi keseimbangan pembangunan antar daerah, inovasi lokal, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan penguatan persatuan Indonesia nasional melalui otonomi daerah. Melalui otonomi daerah yang seimbang, diharapkan warga Indonesia dapat mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah. Yang keenam, urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional dan bela negara sangat penting dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan rakyat sebuah negara. Ancaman yang dihadapi meliputi aspek eksternal seperti konflik regional, terorisme, dan dominasi asing, serta gejolak internal seperti kemiskinan, korupsi, dan radikalisme. Ketahanan nasional mencakup aspek pertahanan, ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam, serta teknologi dan informasi. Peran warga negara sangat penting dalam membangun ketahanan nasional, seperti memupuk kesadaran berbangsa, keyakinan pada Pancasila, dan kerelaan berkorban. Nah, kerjasama, gotong royong, dialog, dan komunitas antar warga negara juga diperlukan untuk memperkuat ketahanan negara. Nah, pemerintah memiliki berbagai kebijakan untuk memperkuat ketahanan negara, mulai dari kebijakan pertahanan, ekonomi, sosial budaya, serta teknologi dan informasi. Nah, penting untuk meningkatkan kesadaran bela negara, memperkuat kolaborasi multi pihak, dan menyesuaikan strategi dalam menghadapi tantangan yang berubah.
Ketahanan nasional dan bela negara merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Dengan komitmen kolektif, Indonesia dapat menghadapi tantangan dan mencapai cita-cita sebagai negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Yang terakhir, yang ketujuh, dimensi dan ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah penting untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan perlindungan rakyat dari ancaman dalam dan luar negeri. Ini melibatkan aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Konsep TANAS melibatkan kemampuan negara untuk mengatasi berbagai tantangan dan ancaman untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan kesejahteraan rakyat. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang didasarkan pada cinta pada negara dengan tujuan menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Sinergi antara TANAS dan bela negara bertujuan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI dengan masyarakat berperan aktif juga diperlukan dalam mengadaptasi diri terhadap dinamika dan tantangan yang ada. Pemerintah dan masyarakat perlu berkolaborasi dalam mengembangkan strategi TANAS dan bela negara yang komprehensif. Mulai sekarang, mari kita berpartisipasi aktif dalam menjaga negara kita. Itu materi yang dapat saya berikan, rangkuman dalam pendidikan kewarganegaraan ini. Sekian dan terima kasih.